Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Trandika dengan NPM 2408260263. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dari blog MOI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi infection of fungi. Nah, di mana dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut juga infeksi jamur. Nah, topik ini dia tuh penting karena topik ini dia membahas tentang mikroorganisme pada manusia. Dia itu sebagai penyebab infeksi. Nah, pertama-tama saya akan melakukan apa itu fungi. Nah, jadi fungi itu merupakan jamur atau mikroorganisme eukariota. Artinya itu dia itu memiliki inti sel atau nukleus yang dibungkus membran inti. Nah, mereka juga memiliki organel-organel penting seperti retikulum endoplasma, mitokondria, dan aparatus Golgi. Nah, baru ada salah satu ciri khas dari jamur itu adalah dinding selnya itu mengandung kitin, bukan selulosa seperti kalau di tumbuhan itu kan dia ada selulosa. Kalau di jamur itu nanti ada kitin. Nah, kitin ini dia tuh bersifat kuat dan tahan terhadap kondisi lingkungan. Dia itu membuat jamur dapat hidup di berbagai tempat dan termasuk tubuh manusia. Jadi ada struktur dari morfologi fungi, yaitu secara morfologi atau bentuk fungi itu tersusun atas beberapa bagian penting, yaitu ada hifa. Nah, hifa ini dia tuh struktur berbentuk benang yang menjadi unit dasar dari jamur benang atau kapang. Baru ada miselium. Nah, miselium itu dia tuh kumpulan dari hifa. Baru ada pseudohifa. Kalau pseudohifa ini dia itu struktur memanjang yang terbentuk dari sel ragi yang bertunas. Nah, baru ada klasifikasi dari fungi berdasarkan morfologinya itu. Fungi itu diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan struktur morfologinya menjadi 4 kelompok, yaitu ada ragi atau yeast. Nah, contoh dari yeast ini adalah Cryptococcus neoformans, yaitu dia itu berbentuk seperti bulat ataupun oval. Dia itu berkembang biak sebagai tunas. Baru ada fungi menyerupai ragi. Nah, seperti Candida albicans itu dapat membentuk pseudohifa. Baru ada kapang atau mold. Dia itu contohnya itu ada Rhizopus yang tumbuhnya itu sebagai miselium dan menghasilkan spora aseksual. Baru ada fungi dimorfik. Nah, fungi dimorfik ini dia itu jamur bisa berubah bentuk tergantung suhu. Misalnya histoplasma capsulatum, dia itu di suhu lingkungan. Jamur ini tuh berbentuk kapang, tapi di saat dia itu menginfeksi tubuh manusia di mana suhu 37 derajat, dia itu mereka berubah bentuk menjadi ragi. Baru ada bentuk fungi secara umum. Nah, bentuk fungi secara umum itu dia diklasifikasikan tadi itu bentuk sebagai fungsi secara umum dibagi menjadi 3. Ada ragi, ada yeast, ada ragi atau yeast, baru ada kapang atau mold, baru ada dimorfik. Nah, perbedaan bentuk ini menjadi dasar penting dalam diagnosis mikologinya, karena masing-masingnya itu bentuk memiliki karakteristik patogen yang berbeda. Baru ada reproduksi fungi. Nah, reproduksinya itu terdiri dari 2 cara, yaitu ada aseksual dan non aseksual dan seksual. Nah, yang aseksual ini dia itu melalui tunas, konidia ataupun sporangiosa. Ya, sporangiosa. Proses ini tuh terjadi secara cepat dan ditemukan pada fungi patogen oportunistik. Baru ada seksual, dia itu melakukan pembentukan spora seksual seperti Ascospora, Basidiospora. Nah, jenis spora ini dia itu bisa digunakan untuk klasifikasi lebih lanjut dan kadang digunakan dalam identifikasi mikologi lanjutan di laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratoriumnya itu
ada menggunakan dua pewarnaan. Nah, dimana yang pertama itu ada KOH 10%, atau biasa disebut juga kalium hidroksida. Nah, digunakan itu untuk melarutkan jaringan seperti kulit, kuku, rambut, sehingga struktur jamur dapat terlihat di bawah mikroskop. Baru ada gliserin. Nah, ini gliserin ini digunakan sebagai media untuk memfiksasi spesimen dan mempertahankan bentuk jamur selama pengamatan mikroskopis. Nah, pemeriksaan ini tuh penting karena dapat membantu diagnosis awal infeksi jamur secara cepat di fasilitas pelayanan primer. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudah mencantumkan beberapa referensi yang dapatkan sumber yang terpercaya. Nah, sebagai penutupnya itu, identifikasi fungi ini secara tepat dan cepat sangat penting untuk diagnosis dan penata laksanaan infeksi jamur. Pemahaman tentang struktur, klasifikasi, reproduksi, dan metode pemeriksaan laboratorium akan sangat berguna dalam praktis klinis, khususnya di bidang infeksi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.